Fasa'ala malakal maut anhu. Kemudian Nabi Daud pun penasaran. Nabi Daud alaihissalam pun penasaran kepada malaikat maut. Apa kenapa yang membuatnya tidak dicabut nyawanya? Padahal dalam hari ke-6 sendiri sebelumnya pernah disampaikan kepada Nabi Daud akan dicabut nyawanya. Pokoknya kemudian malaikat maut menjawab pertanyaan Nabi Daud alaihissalam. Innahu lamma kharaja min 'indika wa sala rahiman qad kana qata'an wa madda Allahu fi 'umrihi 'ishrina sanatan ukhra. Malaikat maut menjawab pertanyaan Nabi Daud alaihissalam. Sesungguhnya tatkala seorang yang akan saya cabut nyawanya ketika dia keluar dari rumah, ketika dia berpisah dari wassalam rahiman, ternyata dia pergi bersilaturahim kepada keluarga yang pernah dia putuskan dari silaturahimnya, kepada keluarga yang sempat dia tidak mau berhubungan, tidak mau komunikasi, tidak pernah dia tegur sapa. Ternyata dia pergi ketika berpisah dengan Nabi alaihissalam, dia pergi ke rumah keluarganya yang sempat dia putuskan dari silaturahim. Dengan sebab dia menyambut tali silaturahim yang pernah terputus, famadallahu fi umrihi 20 sanatan, maka Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya 20 tahun ke depan. Yang tadinya ini akan dicabut umurnya dalam waktu 6 hari, namun dengan dia menyambut tali silaturahim terhadap keluarga orang yang sudah dia putuskan, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya 20. Maka dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsama lahu bi rizqi wa ayyusaha lahu fi athari falyasbir. Siapa yang suka untuk dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasbir, maka sambunglah al-Islam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di pergantian tahun ini mari kita mengucapkan banyak silaturahim. Pergantian malam ini bukan sesuatu yang untuk kita rayakan, untuk kita berupaya-upaya, namun yang atas sebetulnya adalah kita syukuri, kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan umur yang masih diberikan sampai 2024 alhamdulillah masih kita dalam keadaan kondisi sehat walaupun dalam keadaan jauh dari bala bencana. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena di malam tahun baru ini seringkali yang menunggu bersama ini semacam dengan acara bakar yang lain terkait dengan dikit yang menyampaikan masalah fikih. Dalam kitab Kasyiful Sajjah, Syekh An-Nawawi rahimahullah taala beliau menjelaskan masalah terkait dengan masalah najis. Karena najis ini setiap hari pasti kita berhubungan. Najis secara umum dibagi menjadi tiga. Ada mukhaffaf, ada mughalladh, ada mutawassith. Namun ulama membaginya menjadi tiga ini berdasarkan tata cara. Ada yang ringan, ada yang berat, dan ada yang sedang. Nah, namun setiap hari dan setiap hari kita selalu berhubungan dengan najis mutawassith. Dan itu banyak sekali, banyak. Di antaranya ada yang berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Taala yang berjaya mengenal pada Allah Taala wa Rasulnya bi aulihi wa masyaykhina wa ulumina wa kitabina. Lughul najasa itu asal. Barangkali kita bersih-bersih di rumah tanpa kita sadari
pakaian tidak kita ganti, pakaian yang sholat umpamanya kita tidak menggantinya dengan pakaian yang biasa. Dan itu kita pakai umpamanya barangkali untuk nanti membakar sampah atau yang lain. Sementara kita tidak menyadari bahwa di sampah ini ada benda-benda najis. Lalu bagaimana hukumnya? Dukhulun najasati, yaitu asap najis. Awal mufassiru minha biwasat binar, yang dari najis oleh perantara api. Bagaimana hukumnya? Berkata buku. Demikian juga buburnya ini diartikan. Nanti dikira ada uap airnya. Ini bagaimana hukumnya ini? Najis mutawatir. Maka kalau sampai ini pakaiannya terkena dengan asap atau dengan setelah asap tapi sampai basah karena asapnya, maka ini pakaian yang najis. Bukan najis, dan wajib kalau dicuci. Sebab kalau tidak dicuci bukan najis. Kalau sekiranya sampai berbekas asapnya sampai basah, tapi kalau tidak. Dan ini karena mulai kalau di desa-desa ini nyata sekali banyak orang yang melihara sapi. Nah, di kandang sapinya ini banyak kan kotoran sapi ini yang kering atau bekas kencingnya ini mengenai kayu-kayu. Nah, itu dipakai untuk kemudian dulu awal. Ini dipakai untuk bakar jagung. Itu bagaimana hukumnya jagung ini yang dibakar dengan ada mungkin kotoran sapi yang kering. Orang ini akan pakai. Pokoknya di malam tahun baru ini tampil dan dipakai. Bagaimana hukum dari makanan yang dibakar dengan sesuatu yang najis atau bukan najis? Maka makanan yang dibakar dengan benda yang najis atau bukan najis. Kalau ada sedikit kayu yang tadi dicuci tidak pernah terkena dengan itu, namun terkena dengan kencing sapi, kayunya ini kering itu kita pakai untuk bakar dengan najis. Ini dengan berkembangnya ilmu, makin ini di desa-desa daerah sapi juga biogas dia pakai biogas ini untuk dia salurkan di pipa, dia ganti gas ini dengan biogas. Bagaimana makin ini? Dia sambung untuk kompor gas. Tapi mungkin ada ibu-ibu, namun turun aja, langsung dia di kompor yang biogas berasal dari kandang sapi ini. Maka bagaimana hukum nasi yang dibakar di atas kompor yang langsung mungkin tidak najis. Tapi kalau dibakar ya di atas wajah tidak suci. Tapi kalau dibakar langsung tidak artinya karena najis. Karena nanti asal dari dia adalah benda najis. Najis kotoran. Wakala bukan wakala berkopi bukan. Hanya boleh ini kalau umpamanya tapi dikerokok, ada yang dikerokok terkena dengan kencing api dia kembali lengket pada yang pukul lengket yang pukul rokok lupa kalau besok waktu ini asapnya ini najis sekiranya walau terkot ilaihnya bainah yang batina min najisin ain kan jumlah tajwid bakar atau min hamr min najis. Tidak ada bedanya ini yang aslinya najis seperti tadi. Banyak orang kalau di desa ini bakar jagung dengan kotoran sapi yang kering dengan bunuh ampor, dimiliki bunuh ampor barang. Sirimai yang mungkin tidak masalah dengan main kita memiliki ada masalah yang kita konsumsi ini.
Kemudian termasuk juga ini ma'ul mutanaffis ay al-maqabir saja tidak berlibur. Ada air bisul, beda nih. Nah, dengan airnya, air bisul. Seseorang bisul itu bagaimana hukum airnya? Tapi bisulnya ini dan airnya ini sampai mengeluarkan bau bisul air beda antara anak. Lalu bagaimana ini hukumnya air bisul? Air yang memiliki bau air bisul maka dihukumi ini najis. Kalau mengenai pakaian banyak maka dihukumi najis. Kalau sedikit tidak. Kalau banyak airnya sampai basah pakaian ini ada yang bisul tidak diapakan.